Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rojik Faroji dari kelas 11 Bahasa 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penjajahan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia memiliki beberapa faktor atau alasan. Salah satu faktornya, Jepang dahulunya merupakan salah satu negara yang memiliki kekaisaran yang sangat tertutup. Kemudian karena adanya restorasi, Jepang berubah menjadi negara dan bertumbuh menjadi negara kemiliteran. Selain itu, ternyata Jepang sudah sejak lama memendam ambisinya, yaitu Jepang menginginkan daerah-daerah yang memiliki penghasilan bahan baku yang besar, seperti di bagian selatan, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik Barat. Karena pada saat itu Jepang sudah berubah menjadi negara kemiliteran, Jepang memutuskan untuk ikut serta dalam Perang Dunia Kedua bersama negara Italia dan Jerman. Karena ambisinya yang besar, Jepang berencana untuk mendirikan sebuah negara atau wilayah yang besar, yaitu Asia Timur Raya, dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Penghalang terbesar bagi negara Jepang untuk menjalankan proses pendirian negara Asia Timur Raya yaitu adanya pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jika Jepang berhasil mengalahkan atau menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang akan sangat mudah bisa menginvasi beberapa negara di Asia. Setelah Jepang mengetahui hal tersebut, Jepang langsung mengambil tindakan dan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor dan akhirnya Jepang berhasil meluluhlantahkan dan menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah hancurnya pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Jepang langsung menginvasi beberapa negara di kawasan Asia yang tujuan utamanya merupakan negara Indonesia. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia, serangan pertamanya diluncurkan pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan. Dan masih dalam kurun waktu yang sama yaitu 1942, hanya jangka waktu 2 bulan Jepang berhasil menguasai beberapa kota besar di Jawa dan Bali pun berhasil dikuasai oleh Jepang. Akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942 Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Hal itu terjadi atau hal itu disebabkan karena pada saat penjajahan Belanda hanya mengambil keuntungan dari Indonesia. Ia tidak memikirkan pertahanan militer Indonesia. Akhirnya Jepang bisa sangat mudah menguasai Indonesia pada saat itu. Jepang pada saat itu menjajah Indonesia hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun saja. Tetapi Indonesia sangat menderita dibandingkan dijajah oleh Belanda. Hal itu dikarenakan banyaknya propaganda Jepang terhadap Indonesia, adanya sistem kerja paksa atau romusa, dan sistem ekonomi Indonesia disebut sebagai sistem autarki. Ditambah adanya penghapusan organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia, lalu munculnya organisasi-organisasi militer yang baru bentukan Jepang. Hal tersebut cukup membuat rakyat Indonesia dalam kesengsaraan. Kenapa? Hal itu akan saya jelaskan nanti. Nah, selanjutnya adalah penerapan beberapa kebijakan Jepang terhadap penjajahan Jepang di Indonesia, yang mana kebijakan-kebijakan ini cukup membuat rakyat Indonesia merasa sengsara atau menderita. Yaitu yang pertama, pemerintahan Jepang menerapkan sistem militerisme dalam menjajah Indonesia. Artinya segala pemerintahan yang ada di Indonesia bergaya militer. Kedua, adanya kampetai. Ketiga, semua hasil perkebunan wajib diserahkan kepada Jepang. Keempat, laki-laki produktif diwajibkan ikut wajib militer dan dijadikan tentara. Dan untuk perempuannya dijadikan sebagai PSK atau pemuas hasrat para tentara Jepang.
Dan yang terakhir, semua warga Indonesia diwajibkan melakukan Sheikerei pada pagi hari, yaitu menyembah matahari terbit. Selanjutnya adalah kebijakan yang sangat menyiksa dan membuat rakyat Indonesia sengsara dan banyak memakan korban, yaitu Romusa. Romusa adalah pekerja paksa, bekerja tidak digaji, jatah makan hanya sekali, dan bekerja sampai mati. Biasanya jumlahnya itu dimulai dari 4 sampai 10 juta orang. Dan cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar ingin mengikuti Romusa, Jepang membuat propaganda. Jepang menipu rakyat Indonesia yang berbicara bahwasanya Romusa adalah pahlawan ekonomi. Selain itu, yang digunakan untuk propagandanya adalah tokoh-tokoh seperti Soekarno. Dan Romusa bukan hanya bekerja di Indonesia, tetapi di Myanmar, Kepulauan Pasifik, Thailand, dan Filipina. Hal atau latar belakang yang menyebabkan dihapuskannya organisasi pergerakan. Karena organisasi tersebut tidak menguntungkan Jepang, bahkan merugikan Jepang. Yang diperbolehkan pada saat itu hanyalah organisasi MIAI. Karena MIAI ini hanya sekedar organisasi, majelis taklim atau pengajian, namun kemudian MIAI pun dibubarkan karena ia berubah menjadi Masyumi atau menjadi organisasi politik juga. Dan mengapa Indonesia begitu nurut dan begitu mudah ditaklukkan oleh Jepang? Karena Jepang itu mempropaganda Indonesia, yaitu Jepang pernah berbicara bahwa Jepang adalah cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang adalah pelindung Asia. Kedua, Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa dan bendera Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk putra kaum intelektual atau kaum terpelajar untuk melawan sekutu. Jepang juga menjadikan Jawa Hokkaido sebagai pusat kebaktian Jawa. Pada akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan melawan tentara sekutu, dan 2 kota besar di Jepang dibom atom diluluhlantahkan oleh tentara sekutu dan Amerika. Jepang pun memutuskan untuk kembali ke negaranya, dan akhirnya Indonesia mengalami kekosongan kepemimpinan karena Jepang sudah dikalahkan oleh Amerika dan Belanda pun sudah dikalahkan oleh Jepang. Dengan adanya hal tersebut, Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaannya yang pada saat itu diproklamasikan oleh Soekarno, Hatta, dan Mohatta. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.